Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ahlihi wa sahabati ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa Sejumput Channel, alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran dan murojaah bahasa Arab kita. Alhamdulillah kali ini kita akan teruskan di pelajaran 13 bagian jim. Di bagian jim ini kita akan mempelajari jamak dari dzalika dan tilka. Ketika kemarin di bagian alif dan ba-nya kita mempelajari jamak-jamak. Salah satunya ada jamak dari hada dan hadihi, yaitu haulai. Dan di sini akan disampaikan di bagian jim ini jamak dari dzalika dan tilka, yaitu ulaika. Jadi disampaikan kembali, ketika di pelajaran lalu kita belajar jamak hada dan hadihi, yaitu haulai. Sekarang kita akan belajar jamak dari dzalika dan tilka, yaitu ulaika. Perlu ditekankan di sini, haulai dan ulaika itu untuk jamak-jamak yang berakal. Sedangkan jamak-jamak yang tidak berakal nanti kata tunjuknya kita pelajari di pelajaran berikutnya. Jadi haulai dan ulaika itu hanya untuk menunjuk jamak-jamak yang berakal saja. Kita coba membaca di bagian jim ini. Kita masuk ke kitab. Bagian jim ada di halaman 78. Bismillah, kita coba membaca. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Mereka ini saudara-saudaraku dan mereka itu adalah teman-temanku. Man ulaikar rijalut tiwalu. Siapa laki-laki yang tinggi itu? Hum atibba'u min Amerika. Mereka para dokter dari Amerika. Man ulaikan nisa'u. Siapa para wanita itu? Hunna ummahatut talibati. Mereka adalah para ibu siswi-siswi. Aba'ut tulabi indal mudiri. Bapak-bapak para siswa di samping kepala sekolah. Maksudnya sedang bersama kepala sekolah. Aulaikan nisa'u khalatuki ya Maryamu. Apakah para wanita itu bibi-bibimu dari ibu, wahai Maryamu? La hunna ammati. Tidak, mereka adalah bibi-bibiku dari bapak. Selanjutnya, haulai atibba'u wa ulaika muhandisuna. Mereka ini adalah para dokter dan mereka itu adalah para insinyur. Haula'ir rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Para laki-laki ini adalah fakir-fakir dan para laki-laki itu adalah orang-orang kaya. Ulaikat tullabu di'afun. Para siswa itu lemah-lemah. Man ulaikar rijalu. Siapa para lelaki itu? Hum wuzara'u. Mereka adalah para menteri. Baik, di sini kita dapat jamak dari dzalika dan tilka, yaitu kata tunjuk untuk jauh adalah ulaika. Ketika di awal kita mendapat jamak dari hada dan hadihi, yaitu haulai. Nah, di bagian jim ini kita mendapat jamak dari dzalika dan tilka adalah ulaika. Terjemahkannya itu. Alhamdulillah telah kita baca dan kita telah terjemahkan. Sekarang kita beralih ke tamarinu, latihan-latihan. Di latihan 1 ini perintahnya hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'i ma'a tagyiri ma yalzimu. Rubahlah mubtada pada setiap kalimat-kalimat berikut ini ke jamak dengan merubah apa yang diperlukan. Kita lihat contoh, insya Allah diberi pemahaman. Mithalun, contoh. Dzalikar rajulu mudarrisun. Laki-laki itu seorang guru. Kemudian kita rubah menjadi jamak. Ulaikar rijalu mudarrisuna.
para lelaki itu adalah para guru. Jadi kita rubah seperlunya apa yang perlu dijamakkan atau yang tidak perlu dijamakkan. Kita coba di nomor 1. Man dzalikal fata, siapa pemuda itu? Berarti dzalika itu jamaknya ulaika, al-fata jamaknya al-fityatu. Kita coba jawab. Man ulaikal fityatu, siapa para pemuda itu? Di nomor 2, min aina dzalikal mudarrisu, dari mana Pak Guru itu? Kita jamakkan. Yang perlu dijamakkan adalah dzalika dan al-mudarrisu. Dzalika jamaknya ulaika, al-mudarrisu jamaknya al-mudarrisuna. Kita coba jawab. Min aina ulaikal mudarrisuna, dari mana para guru itu? Di nomor 3 kita baca dulu soalnya. Tilkal fatatu bintut tabibi, pemudi itu putrinya dokter. Yang dirubah adalah tilka al-fata dengan bintu, atau bib tidak perlu dirubah. Kita coba jawab. Ulaikal fatayatu banatut tabibi, para pemudi itu putri-putrinya dokter. Kita ke nomor 4. Hadat talibu min inkaltaro wadhalika min Faransa, siswa ini dari Inggris dan itu dari Perancis. Terjemahkan adalah hada, at-talib dan dzalika. Kita ingat jamak dari hada adalah haulai. Kita coba jamakkan. Haulait tullabu min inkaltaro wa ulaika min Faransa, para siswa ini dari Inggris dan para siswa itu dari Paris. Di nomor 5, adzalikal muhandisu muslimun, apakah insinyur itu seorang muslim? Jadi al-muhandisu kita jamakkan, dzalika kita jamakkan, muslimunnya juga kita jamakkan. Aulaikal muhandisuna muslimuna, ulaika jamak dari dzalika, al-muhandisuna jamak dari muhandisun, dan muslimuna jamak dari muslimun. Aulaikal muhandisuna muslimuna, apakah para insinyur itu para muslim? Demikian. Di nomor 6, hadhil mar'atu mumarridatun wa tilka tabibatun, wanita ini adalah seorang perawat dan itu adalah seorang dokter perempuan. Kita jamakkan. Haula'il nisa'u mumarridatun wa ulaika tabibatun, para wanita ini adalah para perawat atau suster ya, dan para wanita itu adalah para dokter, maksudnya dokter perempuan. Kemudian di nomor 7, man hadal waladut tawilu, siapa anak kecil yang tinggi ini? Kemudian kita jamakkan. Man haula'il auladut tiwalu, siapa anak-anak kecil yang tinggi-tinggi ini? Kemudian di nomor 8, tilkal fatatus saghiratu ukhtu Hamidin, pemudi yang kecil itu adalah saudari Hamid. Kita coba jamakkan. Ulaikal fatayatus sigharu akhwatu Hamidin, para pemudi yang kecil itu adalah saudari-saudari Hamid. Selanjutnya di nomor 9, tilkal mar'atu ummut talibati, wanita itu adalah ibunya siswi. Kita coba jamakkan. Ulaikan nisa'u ummahatut talibati, jadinya mereka para wanita itu adalah ibu-ibu dari siswi-siswi. Di nomor 10, dzalikar rajulu alimun kabirun
minal mamlakatil arabiyyati saudiyati. Laki-laki itu adalah seorang alim yang besar dari kerajaan Saudi Arabia. Kita coba jamakkan. Ulaikar rijalu ulama'u kibarun minal mamlakatil arabiyyati saudiyati. Para laki-laki itu adalah para ulama yang besar dari kerajaan Saudi Arabia. Baik, agak panjang latihannya. Alhamdulillah selesai dengan kita sama-sama murojaah. Sekarang memasuki ke latihan kedua. Latihan kedua ini insya Allah mudah. Perintahnya adalah asyir ilal asma'il atiyati bismin isyaratin lil ba'idi, yaitu zalika, tilka, ulaika. Hampir sama ya dengan latihan haulai tadi. Jadi kita lihat dia isim mufrad atau isim jama'. Kita lihat yang mana yang muannas dan mana yang mudzakkar ya. Di nomor 1, talibun. Talibun adalah mufrad mudzakkar. Berarti kita menunjuk dengan zalika. Zalika talibun. Itu seorang siswa. Di nomor 2, tujarun. Tujarun itu jama' ya dari tajirun. Jadi kita menunjuk dengan ulaika. Ulaika tujarun. Itu para pedagang. Di nomor 3, mudarrisatun. Mudarrisatun itu jama' muannas salim. Ketika mufrad kita tunjuk dengan tilka. Jamaknya dengan ulaika. Berarti kita jawab ulaika mudarrisatun. Itu para guru perempuan. Di nomor 4, tabibatun jadidatun. Dia mufrad ya. Mufrad kemudian dikasih sifat dokter perempuan yang baru. Berarti menggunakan tilka. Tilka tabibatun jadidatun. Di nomor 5, ummahatut talibati. Ibu-ibu para siswi. Berarti kita tunjuk dengan isim saro jama' untuk jauh yaitu ulaika. Ulaika ummahatut talibati. Di nomor 6, abaut tullabi. Bapak-bapak para siswa. Bapak itu jama' dari abun. Abau. Berarti kita tunjuk dengan ulaika abaut tullabi. Itu bapak-bapak para siswa. Kemudian di nomor 7, fallahun. Fallahun petani mufrad ya. Dia mudzakkar. Berarti dengan dzalika. Dzalika fallahun. Itu petani. Di nomor 8, ummu Muhammadin. Ummu Muhammadin, ibu Muhammad. Ibu itu muannas berarti dengan tilka. Tilka ummu Muhammadin. Itu ibunya Muhammad. Di nomor 9, sadiqi. Sadiqi dia mufrad ya, sadiqun mudhof ke ana. Jadi kata tunjuknya adalah dzalika. Dzalika sadiqi. Itu temanku. Di nomor 10, akhwati. Akhwati dia jama' akhwatun mudhof ke ana. Akhwati saudari-saudariku. Berarti kita tunjuk dengan ulaika akhwati. Itu saudari-saudariku. Di nomor 11, ikhwati. Ikhwati itu ikhwatun ya, jamak dari akhun. Berarti dia kita tunjuk dengan kata tunjuk ulaika. Jadi ulaika ikhwati. Itu saudara-saudaraku. Baik, telah selesai di latihan kedua. Kita masuk di latihan 3. Perintahnya adalah hati jam'al kalimatil atiyati. Berikanlah jamak dari kata-kata berikut. Ummun. Ummun artinya ibu, jamaknya ummahatun. Kemudian abun artinya bapak, jamaknya abaun. Kemudian imro'atun dia mufrad artinya wanita, jamaknya nisaun. Kemudian ammatun artinya bibi dari pihak bapak, jamaknya ammatun.
tinggal tambah alif dan taknya dibuka, ammatun. Kemudian dhaifun artinya lemah, jamaknya dhi'afun. Wazirun artinya perdana menteri, jamaknya wuzara'u. Ismun artinya nama, jamaknya asma'un. Telah selesai latihan ketiga. Kita masuk ke latihan terakhir di pelajaran 13 ini di bagian jim, yaitu iqra waktub, hanya baca dan tulis. Saya bacakan, mungkin teman-teman bisa sambil menulis. Asdiqa'u, asdiqa'u artinya teman-teman. Kemudian aghniya'u artinya kaya, jamak dari aghniyun. Kemudian aqwiya'u, kuat, jamak dari qawiyun. Kemudian atibba'u artinya para dokter, dia jamak dari tabibun. Kemudian fuqara'u artinya fakir-fakir, para orang fakir, dia jamak dari fakirun. Zumala'u artinya teman-teman, dia jamak dari zamilun. Kemudian wuzara'u, wuzara'u para menteri, dia jamak dari wazirun. Kemudian ulama'u, itu adalah para ulama, dia jamak dari alimun. Baik, telah selesai latihan keempat. Kita beralih ke halaman berikutnya. Di sini ada kaidah asmaul isyarati lil ba'idi. Mufradnya al-mufradu dzalika talibun. Untuk muannasnya tilka talibatun. Lihat ketika jama' al-jam'u ulaika tullabun. Kemudian untuk muannasnya ulaika talibatun. Dengan kata lain, jama' dari dzalika dan tilka adalah ulaika. Ketika tadi jamaknya hadza dan hadhihi haula'i, di sini jama' dari dzalika dan tilka adalah ulaika. Kemudian di sini ada juga yang tadi kita sebutkan depan, kita pelajari Muhammadun zahaba. Muhammadun dia domirnya huwa zahaba. Ketika dia lebih dari dua orang, kita lihat Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun zahabu. Dengan kata lain, Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun dia domirnya hum. Ketika lebih dari dua orang berarti kata zahaba dikasih waw dan alif, zahabu. Ini untuk mudzakarnya. Untuk muannasnya Maryamu zahabat dikasih di akhirnya ta maftuha yang sukun. Ketika muannasnya lebih dari dua, Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Dengan kata lain hiya Maryamu. Bertiga ini kata gantinya hunna. Baik, demikian kita masuk ke al-kalimatul jadidatu. Dhaifun, dhaifun itu lemah, dia isim mudzakkar untuk mudzakkar. Ketika untuk muannasnya menjadi dhaifatun. Tapi ketika jamak dia sama-sama jamaknya dhi'afun. Dhaifun, dhaifatun jamaknya sama dhi'afun. Baik, ummun. Ummun artinya ibu, jamaknya ummahatun. Selanjutnya abun artinya bapak, jamaknya abaun. Kita ke bawahnya qawiyun artinya kuat, jamaknya aqwiya'u. Kemudian alimun artinya seorang alim, ya, seorang yang banyak mengetahui ilmu, alimun, jamaknya ulama'u. Baik, sebelum saya tutup, mungkin teman-teman sejumput channel berkenan untuk ringkasan. Jadi di pelajaran 13 ini kita belajar pertama tentang isim, dilihat dari jumlahnya ya. Fokus di sini adalah isim jamak. Sebagaimana disampaikan depan, isim dalam bahasa Arab dilihat dari jumlahnya terbagi 3, seperti yang disebutkan di pelajaran sebelumnya. Yang menjadi fokus di sini adalah jamak dari hadza dan hadhihi. Jamak dari hadza dan hadhihi adalah haula'i. Ketika hadza dan hadhihi dia itu mufrad, ya, dibedakan cuma mudzakkar dan muannas, tapi keduanya bisa untuk yang berakal dan tidak berakal.
Namun ketika dia jamak yaitu haulai, ini khusus untuk menunjuk kepada jamak yang berakal saja. Begitu juga dengan dzalika dan tilka. Ketika dia mufrad, dia bisa menunjuk isim yang berakal atau tidak berakal. Tapi ketika dia jamak yaitu ulaika, dia khusus untuk menunjuk kepada jamak yang berakal saja. Bagaimana menunjuk jamak-jamak yang tidak berakal? Nanti kita akan pelajari di pelajaran selanjutnya. Kemudian kita juga belajar di sini kata kerja yang pelakunya dia domir atau kata ganti orang ketiga, jamak mudzakkar dan jamak muannas. Yaitu ketika di pelajaran lalu kita belajar dzahaba, domirnya huwa. Kemudian jamaknya dzahabu, domirnya hum dengan penambahan wawu dan alif. Untuk mufrad muannasnya yaitu hiya, ketika dia bersambung dengan kata kerja dzahabat dengan tak sukun yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah kata ganti orang ketiga mufrad yaitu hiya. Ketika jamak yaitu jamak dari hiya adalah hunna dzahabna. Nun di belakang fiil itu yaitu dzahabna, nun itu adalah pelaku atau fa'il dari pekerjaan itu yaitu hunna, jamak dari hiya. Di pelajaran ini juga kita diperkenalkan dengan isim mausul yaitu kata sambung. Kata sambung untuk isim mufrad mudzakkar adalah alladzi, sedangkan kata sambung untuk mufrad muannas adalah allati. Alhamdulillah telah selesai kita di pelajaran 13. Insyaallah bisa dipahami. Tetap semangat. Mohon maaf atas segala dan kekurangan. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.